Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah manajemen strategis ingin mempresentasikan tentang bisnis strategi implementation tempat ngopi. Next. Pada bagian introduction, di sini company profiles. Tentang cafe ini, tempat ngopi adalah coffee shop dengan konsep live music rock and roll yang menampilkan lagu-lagu klasik era 70 sampai 90-an hingga awal 2000-an. Jadi berbeda dari tempat nongkrong lainnya, cafe ini menyasar penikmat musik rock klasik. Dan berikut ada sosial medianya dari tempat ngopi sendiri. Next. Selanjutnya, kami menganalisis SCK dari tempat ngopi dengan situation tempat ngopi baru saja mengalami pergantian manajemen akibat kurangnya efisiensi dalam pengelolaan sebelumnya dan kompleksen dan juga profitabilitas belum optimal. Maka dari itu mengarahkan kepada efisiensi operasional, mengelola biaya secara optimal, serta memperkuat faktor internal guna mencapai target efisiensi 60%. Dan kami juga sudah menganalisis isu yang terjadi, yaitu efisiensi yang belum optimal karena manajemen kurang efektif dan ketergantungan pada komunitas. Dan tempat ngopi sendiri sudah melakukan beberapa solusi mengenai evaluasi penjualan, software internal, dan juga mereka tetap berfokus pada segmentasi komunitas. Namun solusi yang diterapkan masih belum efektif. Next. Nah, dari sini kami juga menganalisis kompetitor dari tempat ngopi dengan CPM dan dari hasil analisis kompetitor tersebut, tempat ngopi memiliki nilai yang lebih kecil dibandingkan kompetitor lainnya, baik yang memiliki live music rock maupun non-rock, karena setelah kami melakukan riset, ternyata beberapa kafe yang bertemakan rock and roll sudah tutup karena penyuka musik rock masih tergolong rendah di Indonesia. Dan ada beberapa kafe yang memiliki konsep live music non-rock booming seperti Bajawa. Next. Untuk BCG Matrix dari tempat kopi sendiri belum memiliki menu signature yang menonjol. Seluruh menu memiliki tingkat penjualan yang relatif sama tanpa perbedaan yang signifikan. Untuk empat kuadran analisis, berdasarkan diagram di atas, posisi tempat kopi berada di kuadran keempat, yang menunjukkan bahwa meskipun mereka memiliki kekuatan dalam produk yang berkualitas, tetapi mereka juga dihadapi pada beberapa ancaman eksternal. Yang pertama, target pasar yang terlalu niche dan juga kurangnya ekspansi bisnis. Next. Oke, selanjutnya kami juga menganalisis Space Matrix yang mana tempat ngopi ini berada di defensive quadrant, yang mana menunjukkan finansial perusahaan dan competitive position itu lemah dan dalam industri yang stabil. Maka mungkin dibutuhkan turnaround atau restrukturisasi. Nah, selanjutnya berdasarkan permasalahan dan juga matching stage yang sudah dijelaskan tadi, key problems-nya itu seperti target pasar yang terlalu niche. Maka dari itu kami menetapkan main goals kami yaitu untuk meningkatkan profitabilitas dan juga revenue. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami menetapkan tiga solusi utama. Yang pertama adalah signature menu innovation, yaitu untuk menekankan risiko pemborosan bahan dari menu yang tidak laku. Kemudian dengan new audience activation, yaitu memperluas target pasar baru seperti Gen Z dan juga strategi smart inventory management untuk mengurangi pemborosan bahan makanan. Nah, selanjutnya berdasarkan tiga strategi yang udah kami tetapkan tadi, kami melakukan analisis KSPM untuk menentukan solusi mana yang paling bagus dan juga paling efisien. Berdasarkan analisis KSPM ini, strategi New Audience Activation memiliki skor tertinggi sehingga akan menjadi fokus utama kami. Selanjutnya untuk OKR dari tempat ngopi ini sendiri, objektifnya bertujuan untuk meningkatkan revenue dan profit melalui efisiensi operasional serta memperluas target pasar tanpa menghilangkan identitas dari tempat ngopi. Untuk key result ini untuk menambah segmen pasar Gen Z sebesar 70% dalam 3 bulan, mengadakan event musik non-rock dan rock 4 kali per minggu, dan target 50 penonton per event, dan mengurangi pemborosan bahan makanan sebesar 25% dalam jangka waktu 3 bulan. Next. Untuk HR implementation dari tempat ngopi, tujuannya untuk membangun fondasi pengelolaan SDM yang efektif untuk mendukung event, produksi konten, dan promosi digital secara berkelanjutan. Untuk inti perannya di sini ada event crew, di mana dia bertugas untuk menangani persiapan teknis dan pelayanan selama event agar acara berjalan lancar. Untuk production assistant, dia bertugas untuk mendukung kesiapan alat, dekorasi, dan produksi konten sesuai standar. Untuk social media specialist, dia bertugas untuk membuat, mengelola konten, dan mempromosikan di media sosial untuk memperkuat branding dan engagement dari tempat ngopi itu sendiri. Selanjutnya, untuk financial plan ataupun kebutuhan biaya dari tempat ngopi selama satu kuartal dibutuhkan biaya sebesar 41 juta dengan target 50 partisipan per event dan juga average spend mereka adalah 75.000 per orang dengan estimasi sales 180 juta selama 3 bulan. Dan hal ini meningkatkan revenue-nya sebanyak 65%. Next. Untuk di bagian prototype, kelompok kami itu sudah menyediakan poster Rock Night dan Karaoke Night, yang dimana menyelenggarakan tempat kami akan menyelenggarakan live musik secara 4 kali per minggunya. Dan berikut ada prototype panggung live musik di tempat ngopi. Next. Oke, di bagian evaluation plan 5 pertanyaan terkait pendapatan dari pasar baru, mempertahankan identitas rock and roll, event musik yang berjalan secara rutin, meningkatkan strategi engagement awareness, serta peningkatan penjualan dan rotasi. Next.
Oke, next untuk balance scorecard, kami memiliki strategi dari masing-masing objektif. Dari yang pertama, finansial, strateginya meningkatkan pendapatan dari target pasar baru, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendapatkan eh, collab dengan komunitas atau fandom. Lalu dari sisi customer, menambah segmen pasar baru, meningkatkan loyalitas, dan juga memperkuat engagement. Dari sisi internalnya, kami akan membuat jadwal rutin, kolaborasi dengan partner komunitas musik lokal, membuat variasi genre tiap minggu. Dari sisi learning and growth-nya, kami akan membuat pelatihan tim event, evaluasi event tiap minggu, dan juga cek tren musik. Next. Kesimpulan dari strategi yang akan diterapkan melalui pelaksanaan event dengan biaya efisien guna menarik segmen pasar yang lebih luas. Tempat kopi diharapkan mampu yang pertama meningkatkan jumlah konsumen sebesar 70%, meningkatkan revenue sebesar 65%, dan juga mengurangi biaya operasional sebanyak 60%. Dengan bertambahnya konsumen dan pendapatan, pengelola biaya operasional tempat kopi menjadi lebih optimal. Produksi makanan dalam jumlah besar juga akan dengan menu yang favorit akan mengurangi food waste, dan penggunaan smart inventory membuat pengaturan stok bahan baku menjadi lebih efisien. Next. Terima kasih, sekian presentasi dari kami.